Enggak Pak Boy? Enggak. Oke, kita mulai dari pengenalan unsur hara. Mungkin agak amanginang isnon mungkin belum mengenali yang namanya unsur hara. Seperti Bapak Ibu juga mungkin belum mengenali unsur hara, tujuannya kemana dan keperluan tanaman itu unsur hara apa. Jadi mungkin di sini memang sudah sering menggunakan pupuk sintetis. Pupuk sintetis itu terdiri dari pupuk NPK, nitrogen, fosfat, kalium, itu terdiri dari pupuk sintetis. Di pertama-tama untuk pengenalan unsur hara, kita harus mengenali yang namanya unsur hara nitrogen. Nitrogen, fosfor, dan kalium. Ini akan saya buat nanti pertanyaan, di antara unsur yang ketiga ini, apakah memang kita sudah mengenali dan tujuan unsur hara tersebut? Salah satu contoh, unsur hara fosfor. Mungkin saya tanya dulu ke petani Lai Simunte, unsur hara fosfor, sepengetahuan Lai untuk apa itu Lai? Spor besar buah. Nah oke, itu sepengetahuan Lai kan. Unsur hara kalium, unsur hara kalium kutanya dulu sama Lai Kusibayu. Oke. Jadi ini sangat perlu dicatat ya. Nitrogen sasarannya adalah hijau daun, klorofil, dan pelebat tanaman. Itulah unsur hara nitrogen. Salah satu contoh bisa ada di urea, itu unsur hara nitrogen. Fosfor. Fosfor strip PSP ya. Fosfor berfungsi untuk merangsang perakaran, merangsang tunas, merangsang pembungaan, dan pembentukan serat pada batang tanaman. Ini unsur hara fosfor. Kalium. Kalium berfungsi untuk merangsang bulu akar. Nah, beda akar, tak beda bulu. Akar yang seperti ini, yang seperti rogo-rogone mau bahasa matakna. Nah, jadi itulah bulu akar, itu merangsang bulu akar. Jadi tujuan dari kalium, batang, bulu akar, pembesar buah, kualitas tanaman. Itulah dari unsur kalium, salah satu contoh pupuk dari KCL ataupun paten kali butir. Magnesium dan kalsium. Magnesium itu adalah unsur hara untuk menaikkan pH, seperti pH tanah yang sudah asam. Salah satu contoh, kita tanami tanaman jagung, tapi kita kasih pupuk, tidak bisa dikonsumsi tanaman jagung tersebut. Dikasih pupuk bukan semakin lebat, tapi semakin menguning. Mungkin sering terjadi. Itu kekurangan magnesium ataupun kalsium. Jadi magnesium berfungsi untuk menaikkan pH tanah. pH tanah di angka normal di angka 6 sampai 6,5. Itulah ukuran dari pH normal. Nah, ketika sudah tahu tadi dari unsur hara nitrogen, fosfat, kalium. Nah, ketika kita petani yang sering terjadi di pemupukan pertama satu, ditanami cabai. Salah satu contoh yang kita pupuk di sini, kebanyakan kita petani-petani menggunakan pupuk cantik lah, boron lah. Padahal di situ tidak ada yang namanya unsur hara fosfor. Nah, fosfor itu tadi tujuannya adalah merangsang perakaran baru. Nah, kenapa harus ada fosfor? Fosfor itu adalah napas tanaman. Jadi ketika kita tanam jagung nih, nah, kita tanam jagung, rata-rata mungkin kita di sini menggunakan pupuk urea. Seharusnya ya harus digabung dengan fosfor. Nah, ketika kita tabur pupuk, fosfornya harus ada. Ketika fosfornya sudah ada, perakaran kan langsung ada nih. Nitrogen langsung bisa diserap sempurna. Jadi kita gudang semua di mana? Kita kasih pupuk urea, padahal fosfor tidak ada, kita kasih pupuk. Jadi kejadiannya sering kayak gini.
ketika kita kasih pupuk urea, bukan tanaman kita semakin subur, jadinya menguning dan terong, warna daunnya itu terong. Itu bukan kekurangan unsur hara nitrogen, itu kekurangan unsur fosfor. Mungkin sering dorah itu terjadi dong kan? Jadi warna daun itu warna terong, itu bukan kekurangan unsur hara nitrogen, kekurangan unsur hara fosfor. Nah, kebetulan ada yang kejadian, saya lihat tanaman jagung di daerah di Sihalowai. Bisa lihat. Lokasi di apa kan? Isinya? Lokasi ini bangi 8 ton berujung, baru traktor lebih. Nah, di situ ada tanaman jagung, warnanya violet, violet, warna terong. Nah, itu bukan tidak dipupuk, itu sudah dipupuk menggunakan nitrogen, tetapi tidak digabung dengan fosfor. Akhirnya terjadi seperti ini. Tanaman jagung tidak suka yang namanya tanah gembur. Tanaman jagung tidak suka ketika dirotor, dicincang lahannya, langsung ditanami jagung, mustahil, tidak bakal bisa jadi. Karena apa? Unsur fosfor tidak bisa diserap nitrogen. Makanya rata-rata tanaman jagung tidak dirotor. Kalau di traktor, iya itu pun dibiarkan selama 1 bulan baru bisa ditanami. Jadi kenapa tidak bisa diserap? Mikroba dalam tanah seperti lactobacillus, mungkin mikroba lactobacillus ini kurang paham kan? Itulah bakteri pengurai. Jadi ketika tanah kita terlalu gembur, mikroba itu mati. Nah, makanya lebih baik menanam jagung itu babat lahan garis ditutak. Nah, langsung tanam. Nah, di pupuk pertama yang saya sarankan itu untuk tanaman jagung, dimanapun lokasinya harus ada nitrogen fosfat. Unang monoton kita menggunakan kolam urea. Nah, tujuan di fosfor ini, ketika kita tanam jagung berarti yang kita butuhkan adalah perakaran. Tanpa akar, daun tidak bakalan bisa sempurna. Nah, cara pemakaian pupuknya bisa menggunakan urea digabung sama SP. Kalau memang tidak ada SP, bisa gunakan TSP. Kalau memang tidak ada urea sama TSP, bisa menggunakan amapos ataupun nitrogen fosfat, itu SS. Nah, di pemupukan tanaman jagung supaya sempurna hasil, jangan lewat dari umur 2-3 minggu. Di masa pertumbuhannya harus jangan lewat di umur 3 minggu baru dipupuk pertama. Nasi jagung buru pertama nih, sudah dokter nih bisa. Berbuat pun bisa. Tapi yang maksimal hasilnya harus di pemupukan 2-3 minggu baru pupuk pertama. Pupuknya apa? Kalau memang tidak ada yang namanya subsidi, bisa kita menggunakan amapos. Jadi tanaman jagung yang saya sudah uji coba, mungkin saksinya ada sama le ini, mungkin dilihat le ini kurasa hati le heber kamu jabuki kan, nah di gijang di si jabati. I 4 kilo ma bibit jagung besi tidak lebih dari 15 kilo pupuk SS. Caranya bagaimana? Mungkin kan terbagi kan, kalau kita mencoba nih 4 kilo bibit jagung, kurang tidak terbagi kan? 15 kilo. Kalau kita menurut 15 kilo dalam 4 kilo jagung, 4 kilo bibit ya, bukan baksak ya, 4 kilo jagung mungkin mustahil. Tapi buktinya bisa. Caranya bagaimana? Pasti umur jagung 2 minggu dikasih herasasilok. Kisaran 20 butir. 20 butir pupuk SS. Dan gak usah sendok lah. Sendok kahema, sendok teh. Jadi ketika sudah kita kasih pupuk SS, pasti tanaman kita langsung perakarannya langsung banyak nih. Terus kita kasih lagi nutrisi seperti asam amino, 5 pasmo. Jadi mungkin pasmo di sini kita nggak memakai, mungkin tidak dipungkiri kalau kualitas dari pasmo pasti gitu, markurata, 5 tanda. Jadi pasmo bahasa usaha di pemupukan di mana
disemprot itu tanaman jagung, Pasmo berperan sebagai aktivator. Dapatan aktivator dipaksa matanoi yang langon. Ima dapatan. Nah sorong pejak di tanoi paksaon di Pasmo omma, imana ikon paksaon nama mangal lak tanoi. Jadi mana dapatanna? Sinar matahari dirubah menjadi nutrisi. Ima saya ada fungsi di mana? Udara dirubah menjadi nutrisi, hujan dirubah menjadi nutrisi. Makanya Pasmo sangat membantu petani. Kita untuk tanaman jagung memang tidak saya sarankan penggunaan pupuk 1 kali pupuk. Tapi setelah kami coba bisa menggunakan sekali memupuk tanaman jagung. Kami coba hamil. Bahkan di beberapa lokasi sudah kami uji bisa cuma sekali pemupukan. Pupuk jagung. Caranya bagaimana? Pas di umur tanaman jagung 2-3 minggu kita aplikasikan Pasmo 5 tutup botol dan Vector 5 tutup botol. Nah, pas di umur 1 bulan sampai 1,5 bulan dispray lagi menggunakan Pasmo dan Vector, cukup sampai panen. Nah, kenapa tidak menggunakan KCL lagi? Nah, di sini harus Vector. Harus dong. Ini Vector saja. Dari samping ini Pasmo. Pasmo dua dong. Vector di. Nah, Pasmo Oma Pasmo kan? Pasmo on digunakan mau 5 tutup untuk tanaman jagung per tangki yang 16 liter. Untuk tanaman cabai, tomat 4 tutup. 4 tutupnya. Nah, menurut jagung mana 5 tutup. Nah, bagaimana ikut tapakan di masa pertumbuhan tanaman jagung? Pasmo berfungsi untuk sebagai nutrisi pada tanaman. Ima Pasmo on, baru kelebihannya untuk tanaman cabai. Mungkin kita petani dan pikir mengarah Pasmo kan, cuma di sini nggak pikir nama make. Hama tidak suka pada tanaman setelah diaplikasikan Pasmo. Mungkin sudah dirasakan sama guys si layan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita aplikasikan Pasmo di pagi-pagi hari, siang hari dia agak layu. Apa betul? Dia layu. Hama tidak suka yang namanya tanaman yang layu, langsung keluar dari tanaman kita. Jadi itulah fungsinya. Pasmo berfungsi untuk pada hama, fungsinya tidak suka pada tanaman kita. Itulah lawatan di Pasmo on. Jadi di Vector kita sekali ini loh. Nah, Vector berfungsi untuk merangsang perakaran. Gimana udah kaningan? Kenapa berfungsi merangsang perakaran? Karena di dalam ini ada unsur protein, fosfor, kalium. Nah, kenapa di penyepraian kedua kali menggunakan Vector? Karena di sini sudah terdiri dari kalium, GTNKCl, GTNipaten kalibutil. Makanya di penyemprotan terakhir bisa menggunakan ini 5 tutup juga untuk tanaman jagung maupun tanaman cabai yang sudah tuyang, pokoknya berperatak mah. Ima molo sian Vector. Jadi fungsinya, jadi di Vector ini terdiri dari trichoderma. Mungkin trichoderma, tapi kita nama mengerti trichoderma kan? Trichoderma ima jamur yang menguntungkan pada tanaman kita. Nah, ketika ini kita spray pada tanaman jagung, otomatis sprayan kita pasti turun ke tanah. Jadi ketika sudah turun ke tanah, pasti tanah kita semakin gembur. Jadi berfungsi untuk mengaktifkan mikroba dalam tanah. Ini fungsi ini Vector. Oke, bebas. Nah, jadi on molase. Molase on biasa itu tadi menurut dihitung mungkin hidup hera kecap. Memang mirip hera kecap. Molase sebagai makanan mikroba. Tanpa mikroba, tanaman kita tidak bisa tumbuh, mustahil deh. Jadi untuk perasaan itu sesuatu ala di pupuk tidak. Pasti ada mikroba di dalam tanah. Jadi ketika mikroba kita semakin berkurang, setelah terlalu banyak kita menggunakan pupuk sintetis, mikroba dalam tanah kita itu pasti tewas. Terlalu sering kita mengolah lahan, terlalu sering mengemburkan lahan, mikroba kita semakin berkurang. Makanya kan bu itu sebenarnya kita terlalu sering mengemburkan lahan.
tidak bisa olah tanah langsung olah gemburkan. Ketika panen rotari lagi, ketika panen rotari, itu merusak ekosistem mikroorganisme. Ima nerokna mikroba, bakteri. Nah, jadi cara proses tanaman menyerap unsur hara, jangan yang kita pikirkan itu ketika perakaran itu mendapat pupuk ini kuman. Ketika kita tabur pupuk, langsung akar itu langsung datang ke pupuk tersebut. Bukan seperti itu prosesnya. Prosesnya mikroba lah yang mengantar asumsi makanan pupuk yang kita berikan ke perakaran. Jadi perasaan oh nggak itu pupuknya ya Allah, bukan seperti itu ceritanya. Yang jelas mikroba lah yang mengantarkan pupuk tersebut ke bulu-bulu akar. Begitulah proses dari pemupukan dari tanaman, semua tanaman. Nah, di sini PEMOS dan molase. PEMOS ini berfungsi mengembangbiakkan mikroba. Jadi on berfungsi saseton, saya ada molase 2 PEMOS. Nyon nunga jelas boyon memfermentase kompos sebanyak 1 ton. Ketika kompos kita fermentasi dalam 1 ton, sudah menghasilkan 4 sak pupuk sintetis seperti pupuk NPK. Contohnya kotoran hewan seperti kotoran ayam. Ketika ini cara pengaplikasiannya, larutkan ini dalam 200 liter. Nah, taruh kompos tersebut sebanyak 100 atau 150 sak. Kita anggarlah sekitaran 1 ton. Nah, ini disirami merata ke kompos tersebut. Jadi ini kita sudah bisa menggantikan yang namanya pupuk sintetis maupun pupuk NPK. Jadi tidak usah lagi larut kebek menurut pupukin nak. Nah, sonari sama nok pakai terang tuhamuna. Haranganan isi rumah mupuki. Mungkin tidak ada kan? Nah, berarti dari alam kembali ke alam. Kan itu? Jadi tanaman tai bisa menido. Jadi ketika kita panen, contohnya panenlah seperti jagung sana. Jangan langsung dibakar. Kembalikan lagi ke lahan tersebut. Supaya menjadi pupuk untuk tanaman selanjutnya. Contohnya padi. Aku berang sindom memang padi son rata-rata dibakar. Ngasih berhak memerengau sebenarnya. Ketika dibakar durame padi, sebenarnya dia membuang pupuk 4 sak. Ketika ini diolah, jerami diolah menjadi kompos, itu sudah menghasilkan 1 hektar, sudah menghasilkan 4 sak pupuk sintetis. Kalau kita enggak, babu langsung sating, galak. Yes. Jadi tanaman jagung contohnya, tanaman tidak hanya membutuhkan pupuk sintetis. Tanpa pupuk pun tanaman bisa tumbuh. Tohor kan? Nah, harangan jelas dengan dong isi mana rotusi pupuk. Bahasa bui imana berkembang. Nah, prosesnya seperti ini. Daunnya jatuh 1 daun, busuk diolah, dikonsumsi sama perakaran, tumbuh 5. Dia menyerap unsur hara dari matahari, dari udara, dari hujan. Jadi lama-kelamaan lahan itu semakin gembur. Jadi itulah ceritanya dari alam kembali ke alam. Jadi tanaman lahan kita pun bisa kita gunakan dari alam kembali ke alam. Contohnya panen jagung dikumpulkan, biarkan situ. Tahun berikutnya nanti kalau udah ini sudah hancur, bisa kita serak lagi ke lahan kita. Jadi pupuk kita sudah berkurang, sama seperti padi. Jadi tak kurangi pembakaran jerami ataupun tanaman jagung, dikurangilah. Jangan kita merusak ekosistem mikroba dalam tanah kita. Ketika kita bakar, mikroba dalam tanah kita itu sudah jelas tewas. Mirdum, mati mah. Jadi kalau kita bertanaman cabai, tomat, saya sarankan pada kita, bisa kita menciptakan pupuk sendiri. Di unsur seperti kotoran ayam ataupun kotoran kambing, di situ sudah tersedia yang namanya NPK. Nitrogen, kemarin kami uji lab yang namanya kotoran ayam, nitrogen itu ada di unsur 12%. Berarti hampir mirip di mutiara. Mutiara saja hanya 16%. Cuman ada perbedaan antara penggunaan pupuk sintetis dan pupuk organik yang kita fermentasi, hanya skala besar
kita menggunakan pupuk kompos dibanding pupuk sintetis. Salah satu contoh, kita menggunakan 4 sak pupuk sintetis. Kita sudah menggunakan pupuk ayam ataupun pupuk kompos kisaran 1 ton. Itulah perbandingan antara 1 ton di angka 4 sak pupuk sintetis. Jadi memang tidak bisa bersamaan ya, 1 genggam pupuk sintetis, 1 genggam kompos. Itu jelas kalah yang namanya organik. Nah, sudah beberapa lokasi kami buktikan tidak menggunakan pupuk sintetis. Maupun tanaman tomat, cabai, mungkin di sini sudah ada yang melakukan seperti itu. Seperti nasi soto bisa siah, ada yang besok kita tapi mana ya tuh bodok kono di sana. Siah sudah naik. Cuma tanari, cuma maju. Berkamuma. Nah subuh itu sih kita sebenarnya konsultasi. Jadi tavereng tanaman ini memang sangat bagus tanaman. Padahal di situ tidak menggunakan pupuk sintetis dengan pupuk dasar, hanya menggunakan kompos, difermentasi sama molase. Nah oke, untuk penyediaan pupuk susulan pada tanaman cabai, tomat ataupun tanaman kopi, sediakan wadah seperti bak ataupun drum. Korek bak tersebut bisa menggunakan 1 meter atau 4 meter, dikorek, kasih plastik, taruh kompos 50 sak. Taruh kompos 50 sak ke dalam, masukkan 2 paket pemos dan molase. Molasenya 2 botol, pemosnya 4 botol, masukkan ke dalam bak tersebut, dicampur dengan kompos yang sudah kita fermentasi. Biarkan selama 2-1 bulan di lokasi bak tersebut. Jadi ini sudah menjadi pupuk seperti yang kita beli, contohnya Erjepas, Mutiara ataupun yang lain sudah menyerupai pupuk tersebut. Jadi cara penggunaannya, ambil 2 ember kompos yang sudah difermentasi, masukkan dalam 200 liter air. Jadi kalaupun kita mau menambahkan yang namanya unsur hara sintetis seperti SS di coran pertama, bisa menggunakan SS cukup 2 kilo. Biasanya kita menggunakan pupuk sintetis berkisaran 2-5 kilo, ini bisa untuk menggunakan 2 kilo per drum. Nah, contoh cabai kita sudah berbuah, bisa menggunakan 4 kali liter dicampur dengan kompos yang 2 ember tersebut. Jadi untuk Sinon, oke Pak, kamu mau jawab ke pertanyaan, sama pertanyaan muna atau gua dulu sedikit. Ini apa semua orang masalah dia itu. Nah, tanam baik karso ahmad terjadi kira. Nah, oke. Penglaris itu perlu kita perhatikan. Di situ ada tercantum yang namanya sistemik. Tanaman jagung tidak bisa diaplikasikan dengan seperti Roundup, penglaris, itu dilarang. Karena apa? Cara kerjanya sistemik. Jadi itu bisa merusak tanaman jagung. Jadi kendalanya di sima tulang. Jadi kalau bisa gunakanlah Gromoxon, sejenis kontak. Jadi ketika tanaman jagung digunakan yang namanya Roundup sistemik, itu bermasalah pada tanaman jagung. Jadi unsur fosfor langsung terikat. 5 jawaban itulah. Jadi salah pemakaian pestisida. Seharusnya kontak. Nah dipakai mulai sistemik. Nah cara sistemik bekerja, dispray hari ini, 1 minggu lagi baru reaksi. Kontak, spray hari ini, sebentar lagi gosong. Gimana petani kontak? Jadi sama seperti pemakaian pestisida, fungisida, insektisida, maupun akarisida. Marilah kita belajar, diupayakan membaca. Di sini ada tertera di sini. Fungisida bekerja secara sistemik. Fungisida bekerja secara kontak ataupun translaminar, protektif, kuratif. Jadi sasaran tersebut harus kita memahami. Unang asal pakai. Besok kiri cabai kena pakai berat. Isinya sudah kita. Jadi carilah fungisida yang bersifat kontak dan sistemik.
untuk menangani yang namanya busuk kering pada tanaman cabai. Contoh melutuk tomat. Tanaman tomat biasanya diserang seperti jamur Phytophthora, imana meluding daun melutuk. Kalau hanya monoton kita menggunakan sistemik, mustahil, tidak bakalan bisa sembuh. Harus dibarengi menggunakan fungisida kontak, harus dimix, dicampur. Campur kontak sama sistemik. Harus bersamaan untuk pengaplikasiannya. Makanya buat tuntas. Nah, oke. 5 pengaplikasian antara kontak dan sistemik. Alibat kamu juga kusum. Kamu tertantang no. Jangan luar nu sudah nawo to. Kenapa? Ini jangan kopi dong. Alah. Mengarang dah bau. Bukan basmilang. Kari itu kopi kulit. Jelas. Seperti kejadian tadi, yang namanya basmilang di situ cara kerjanya sistemik. Harusnya menggunakan yang namanya kontak. Pada tanaman kopi, pada tanaman jagung, cabai, hindari yang namanya sistemik. Herbisida sistemik jangan diaplikasikan ketika ada tanaman yang produktif di dalam lahan kita. Dia basmilang udah luar juga. Basmilang cara kerjanya sistemik. Ketika kita aplikasikan hari ini, memang di bulan-bulan pada saat ini belum ada terjadi apa-apa. Pasti ketika 6 sampai 1 tahun, nah isi mah mardorok mesi, ayat terkaribuk nih, nggak berfungsi. Keriting, pas keriting. Jadi di sini untuk membenahi lahan tersebut, seperti kamu menepas moi, rangsang dosa, sirapamu mau untuk sekeliling BTM. Asa kembali Roma na perakaran baru, Roma tunas-tunas baru, gabi segar dan nabi saya. Aktif kembang saya. Jadi ima kelemahan ini kita kurang mengenali yang namanya herbisida sistemik dan kontak, fungisida sistemik dan kontak, insektisida sistemik dan kontak. Jadi on memang odona perlu memang tak kenali. Oke, next pertanyaan. Demos populasi cuma tuh kompos. Alah, Baru pasmo vektor semprot. Jadi kurang mana maksimal mana saroba dulu tanaman muda. Lebih tinggi lah, 5 Dosisnya. Jadi on sadrum. pembetulusnya. Alah. Jadi cara pengaplikasian di mana bisa pakai mesin disemprot sampai lokasi semua. Jangan cuma yang di kopi. Lahan itu semua disemprot supaya mikroba-mikroba bertumbuh dengan baik. Jadi sabiji pilih kau bubuk ile, yalla. Jadi om mana kiri kan tanaman muda setelah keterangan nak tonton dengan kompos. Alah, betul. Jadi mau nunggu kopi Baru Pak. atau mbak bukan dia Taruh Pak. itu tuh apa semua. Alah. Untuk penyepraian. Kata ini nunggu. masalah mati mobil. Mati layu. Nah, mati layu diakibatkan pH tanah sangat asam. Jadi ketika pH tanah sangat asam, bakteri patogen itu berkembang biak sangat pesat. Cara mengatasi yang namanya mati layu, usahakan menggunakan kapur ataupun dolomit. Terus usahakan lahan bedengan tersebut jangan terlalu rendah. Jadi jamur berkembang biak di musim hujan. Jadi berkembang biak, jadi perakaran jadi busuk. Jadi usahakan pengolahan lahan dicek terlebih dahulu pH tanah. Jadi unang ala saya bertanah contoh ala jangan bion, apirin bion. Belum sama nih. Tetap menunggu diuji. Kalau memang sudah terjadi sering di situ yang namanya mati layu, usahakan menggunakan kapur kalsium. Tanaman tomat terlalu tinggi zat air di batangnya itu bisa menjadi encer pattern. Jadi zat air ini tidak dirubah menjadi serat.
kapas-kapas le. Nah, jadi ketika kita tinggikan yang namanya fosfor dan kalium bersamaan, zat air yang di batang tanaman tomat itu langsung berubah menjadi serat. Imana tak boleh mana gede kapas. Nah, kekurangan fosfor. Jadi roh kita petani kekurangan kalium dong, batang dona busuk. Ini secara umum nah. Secara nyata kekurangan fosfor. Go imana belga batangna, kan? Ali zat air terlalu tinggi. Ya harus semua. DSP itu. 5 fosfat. Fosfat, fosfor. Jadi kalau untuk penyakit pemantau musik kan, rata mana? Yang apa tangga dulu gitu. Apa hutang kedua mana? Karung kuning dum. Ima alternaria. Jamur alternaria. Jamur alternaria biasanya terserang dari tanah. Makanya bedengan jangan terlalu datar. Kalau bisa agak lebih tinggi. Nah, ketika musim hujan, percikan dari tanah mengenai daun itu berkembang biak yang namanya alternaria. Jadi harus pengaruhnya Dari tanah. tanah. Nah, Karena datar. datar. Yang kedua, sering kita menggunakan ketika kita tanam tomat tarik samping. Itu rentan terhadap alternaria. Jadi cara mengatasinya Buat bedengan lebih tinggi. kalau ini Nah, jadi ketika musim hujan mau kena percikan dari tanah ke tanaman kita, ya siram aja pakai air. Rasa tercuci, cuci daunnya pakai air bersih. Setelah itu spray. Bisa menggunakan azol, bisa menggunakan amistartop, bisa menggunakan seperti Costodia, tak bisa. Dengan dosis 2 sendok makan. pengaruh lebih percikan jauh. Pengaruh lah. Nah kalau berkimbang, gimana merkulit kan? Ada itu lebih mana merkulit tuh? Mana gula? Itu lebih. Karena sama beras. Baru untuk peta-peta mah. Pas terus ngadi di aplikasi ono peta-peta, ada peta pro. Peta-peta tidak bisa dimusnahkan dari muka bumi. Karena hama peta-peta bukan hanya menyerang tanaman tomat, rampa-rampa ini diserang dok. Dimana seperti lalat. Makanya untuk mengantisipasi peta-peta harus diaplikasikan setiap penyemprotan. Berarti tiap penyemprot harus digunakan. Nah, untuk mengantisipasi peta-peta, gunakan insektisida yang cara kerjanya sistemik, tidak bisa kontak. Alana di bagas daun ini di mana? Sudah tanaman. Makanya tidak bisa dimusnahkan. Berarti akan dikendalikan. Tapi kan orang sepatan yang di PT-PT gatal itu gede. Juga ya jadi PT-PT ada pakai tos. Dijuluri. Berarti sampai panen tanaman itu tetap pakai gunakan Di Mehipo. ini itu. Jadi lu nggak pegang? Merah. Alah, nggak mana yang pegang? Kasi patorok ko benon. Abi, ama ni SB. Bahamin na rin si Pahutar lupa banget dah. Kelanjutannya Next, next. Tawanan na cara kelompok tani. Balai melarang kelompok tani nilai udang, melarang per kelompok tani di Mutaon, silakan diundang terlibat undangan khusus. Siap. Allah. Kabar mana? Nah pastinya dia dong kelompok tani boleh tong diundang kita. Cuma-cuma deh. Oke, baik kamu maka perlu bahasa sama kita. Itu yang mana?